Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Caca. Hari ini saya bakalan buat siphon double chocolate karena di sini kita pakai coklat batang dan coklat bubuk. Rasanya super coklat, lembut dan enak. Jadi kalau kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Di sini saya menggunakan 50 gram coklat batang atau DCC. Di sini saya potong kecil-kecil seperti ini. Baru bakalan saya lelehkan menggunakan air panas aja. Di steam double boiler, tapi saya tidak panaskan menggunakan api ya teman-teman. Lalu langkah berikutnya kita pecahkan telur. Di sini saya akan pisahkan antara kuning dan putihnya ya teman-teman. Saya menggunakan 4 butir telur. Setelah selesai, ini bakalan saya sisihkan dulu putih telurnya karena nanti bakalan kita mixer. Kita pakai dulu kuning telurnya. Di sini kuning telurnya saya aduk menggunakan whisker. Kemudian saya bakalan masukkan 20 gram gula halus. Baru saya aduk lagi hingga tercampur dengan baik. Kemudian saya akan masukkan setengah sendok teh pasta vanila. Lalu kita lanjut lagi mengaduknya. Setelah itu saya masukkan 30 ml minyak goreng dan 50 ml susu UHT coklat. Kalian bisa pakai yang vanilla, yang full cream ya teman-teman. Tapi karena saya pengen rasanya lebih super coklat, jadi saya pakai susu UHT yang rasa coklat. Kemudian kita mix hingga semua tercampur dengan baik. Lalu saya masukkan 60 gram tepung terigu protein rendah sambil kita ayak supaya tidak ada yang bergumpal. Lalu saya masukkan 15 gram coklat bubuk. Sambil kita ayak supaya tidak ada yang bergumpal ya. Kemudian ini bakalan kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan baik. Tidak ada lagi tepung atau coklat bubuk yang tidak tercampur dengan rata. Setelah sudah seperti ini kita sisihkan dulu. Kita kembali ke coklat batang yang kita lelehkan itu. Ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini saya tidak menggunakan api. Saya cuma biarkan aja dengan air panas gitu ya. Sampai dia meleleh seperti ini. Setelah sudah leleh seperti ini, kita bakalan campur ke adonannya. Lalu ini bakalan kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan baik. Setelah sudah tercampur dengan baik, ini kita sisihkan dulu ya. Dan di tahap ini kita sudah boleh mulai memanaskan oven kita ya teman-teman. Kemudian kita mixer 4 putih telur dengan 60 gram gula pasir. Di sini gula pasirnya tuh saya masukkannya secara bertahap. Saya masukkannya 3 kali masuk supaya gula pasirnya itu larut dengan baik ketika kita mixer ya teman-teman. Setelah sudah seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian kita bakalan gabungkan adonan putih telur tadi ke adonan yang kuning telur ini ya teman-teman. Kita masukkannya dulu secara bertahap. Di sini saya pakai seperbagian dari putih telurnya dulu. Saya masukkan ke adonan kuning telurnya ini sambil saya aduk secara perlahan. Setelah sudah semuanya tercampur dengan rata, saya bakal pindahkan ke
adonan putih telurnya supaya tempat wadahnya itu kan lebih besar, lebih gampang kita mengaduknya lagi. Di sini saya tuangkan semuanya. Setelah itu saya bakal aduk secara perlahan. Jangan terlalu cepat kita mengaduknya, karena kalau misalnya terlalu cepat nanti takutnya sifonnya itu bantet ya teman-teman. Jadi perlu diingat kita aduknya secara perlahan-lahan saja. Setelah semua sudah tercampur dengan baik, ini saya bakalan pindahkan, maksudnya saya akan tuang ke loyangnya. Di sini saya pakai loyang sifon yang lurus ya teman-teman, dengan diameter 18 cm. Kalau kalian tidak punya yang lurus seperti ini, pakai yang miring juga nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau misalnya kalian pakai lurus seperti ini, sebaiknya itu jangan 18 cm punya. Kalian pakai yang ukuran di bawah 18 cm. Karena kalau misalnya kalian pakai yang 18 cm seperti saya ini, nanti naiknya itu kurang tinggi ya teman-teman. Lalu ini bakalan saya oven selama 35 menit di suhu 170 derajat Celcius. Setelah 35 menit, ini bakalan saya balikkan gitu loyangnya, lalu saya bakalan dinginkan hingga dia benar-benar dingin, baru bakalan saya keluarkan dari loyangnya. Setelah dingin nih saya keluarkan dari loyang. Ini kita iris bagian samping-sampingnya supaya gampang keluarkannya. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian pakai yang 18 cm yang loyang sifon yang lurus seperti ini, dia hasilnya tidak tinggi ya teman-teman, dia bakalan lebih ceper. Karena kalau misalnya loyang sifon yang lurus itu dia kan diameternya lebih bulat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang miring, kalian bisa sih pakai yang 18 cm. Hasilnya pasti lebih cantik dan lebih tinggi. Meski ini tidak tinggi cake-nya, tapi dia tetap lembut. Kalian bisa lihat ketika saya pencet, dia masih kembali ke atas dan ini lembut banget seperti kapas. Serta dari segi rasa dia itu super coklat. Kenapa saya bilang super coklat? Karena di sini saya pakai coklat batang, coklat bubuk dan juga susu coklat. Ini benar-benar perpaduan yang sangat enak banget. Manisnya pas dan semuanya menurut saya sangat enak banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.